dalam versi ilmu Anda ini, Jessica bersalah apa tidak? Nah, ada dua pertanyaan yang sampai sekarang masih menggantung di hati saya. Apakah benar mendiang Mirna meninggal akibat tindak kejahatan? Apakah benar mendiang Mirna meninggal akibat pembunuhan? Dia masukkan racun itu. Namun alih-alih dia pergi, apa yang dia lakukan? Dia tongkrongi itu. Tapi untuk manusia sekejam itu, hukuman cuma 20 tahun. Saya kembalikan ke majelis hakim. Seyakin apa sesungguhnya bapak-bapak bahwa orang ini adalah pembunuhnya? Boleh gak kita berbeda nih? Kita ngajak temen nih. Ngopi yuk gitu. Mungkin gak kita pesanin kopi lebih dulu untuk gue? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa juga Forza rahimakumullah. Kali ini tamu saya seorang intelektual. Beliau seorang psikolog. Tepatnya psikologi forensik. Tepuk tangan buat Bung Reza. Selamat datang Bung Reza. Luar biasa Pak Haji, saya senang sekali bisa ke sini. Kalau orang tua saya masih sehat, pasti beliau mau saya ajak ke sini. Gitu. Saya masih ingat waktu ini jadi malah udah ngobrol kemana-mana. Okay. Waktu saya masih kecil, saya diperkenalkan ke sekian banyak musisi, tapi memang kebanyakan musisi barat. Ada The Beatles, ada Bee Gees, ya karena eranya orang tua saya gitu. Tapi ada dua musisi nasional, musisi Indonesia yang saya cari sendiri dan akhirnya saya sukai. Oke. Satu, Arafik. Almarhum ya. Yang kedua, Pak Haji. Saya masih ingat momen ketika saya, bapak Pak saya. Haji Rama. Mas siapa lagi kok? Nggak ada Pak Haji Ebit Gade. Walaupun, saya masih ingat momen ketika saya, bapak saya dan om saya nonton salah satu film Pak Haji di bioskop Cermai Sunan Giri Rawamangun. Sekarang bioskopnya udah gak ada. Netflix yang ada. Ada dulu yang mirip-mirip Pak Haji. Kebetulan satu kampung dengan orang tua saya. Namanya Marakarma. Iya. Tapi menurut saya hits beliau cuma satu. Resesi Dunia. Sementara Pak Haji banyak. Kalau saya nih, yang paling saya suka ada 3 nih. Ini kayak Pak Haji gak usah nanya-nanya, saya aja ngobrol terus untuk Pak Haji ya. Yang paling saya suka ada 3. Yang paling. Kalau yang saya suka banyak, yang paling saya suka ada 3. Apa itu? Satu 1001 macam. 1001 macam. Bukan 1001 malam nih. 1001 macam. Yang kedua judi. Oke, judi. Yang ketiga jangan kepleset jadi bujangan. Bujangan. 3 itu yang menurut saya aransemennya bagus banget. Apalagi di lagu yang mirip Pak Haji nyanyinya mirip orang rap. Mirip rapper. Oh itu 1001 macam. Bukan, ada yang lebih cepat dari itu. Oh gitu. Itu apa ya? Itu Darah Muda itu saya nyanyikan waktu saya KKN Pak Haji. Jadi waktu itu saya di Palembang KKN dengan psikologi UGM. Biasalah oleh warga diminta mahasiswa pendatang untuk bernyanyi. Spontan saya nyanyi Darah Muda. Betul Pak Haji. Makanya intronya apa ya? Benar. Kalau nggak ada suling, lupa kita itu musik dangdut. Iya. Jadi ciri khas dangdutnya itu muncul ketika terdengar suara suling. Dan terus terang Pak Haji, dari tadi saya ngomong terus terang dulu ya. Dari semua personil Pak Haji, yang paling saya ingat betul adalah yang main suling. Haji Hadi almarhum. Makanya ketika terjadi pergantian formasi, saya antara percaya dengan gak percaya. Ini yang main suling
kok ganti ya? Atau saya yang kurang awas yang lihat? Atau beliau udah nggak ada Pak Haji? Udah meninggal, semuanya udah meninggal. Formasi 1 semuanya sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi ketika semua main gitar tuh kan ya gaya Pak Haji lah gini-gini gitu. Keren. Cuma yang main suling kan sulingnya pendek gini-gini juga itu jadi unik menurut saya. Unik. Benar, saya serius. Ini saya nggak membual ini. Ini Pak Haji, saya mau bilang terus terang lagi nih. Saat ini nih sebelum saya terima ajakan 2 podcast Pak Haji. Oh gitu. Satu di tempat lain, satu di sini. Saya bilang ke istri saya, Bun, ayah sudah jelas. Nah, kalau pilihannya seperti ini, ayah langsung pilih ke Bisikan Roma. Oke, Bung Reza. Udah selesai Pak Haji. Ini podcast ini, Bisikan Roma ini, kita mengundang berbagai macam disiplin ilmu, teman-teman artis, entah pelawak, entah apa. Tujuannya adalah untuk menginspirasi agar mereka tahu dalam berbagai macam kapasiti ini seperti apa sebaiknya seharusnya. Dan di samping itu agar mereka tahu satu kondisi, satu situasi secara langsung dari pakarnya kayak gitu. Kalau boleh tahu sebelum kita masuk ke sana Bung Reza, bisa dijelaskan kepada pemirsa karena biasanya pemirsa tuh ingin tahu nasab, ya. Karena itu akan berpengaruh juga kepada mereka yang nasab itu sangat berpengaruh gitu. Yeah. Dari orang tua siapa, keluarga berapa kira-kira bisa dijelaskan? Kalau bicara darah nih Pak Haji, darah yang mengalir di tubuh saya itu kombinasi antara barat dan timur. Barat dan timur, oke. Baratnya mana? Bapak saya orang Melayu Riau, makanya nih ribut kasus Rempang saya pun ikut sakit hati Pak Haji. Serius Pak Haji. Oke. Barat Melayu Riau itu dari bapak saya, sementara ibu saya Ambon. Barat timur. Dari timur. Saya pikir Amerika dan Saudi gitu. Saya pikir. Indonesia juga. Oke. Itu dari sisi darah. Tapi saya sendiri memang kelahiran Jakarta. Walaupun ya dengan segala hormat saya tidak merasa sungguh-sungguh mampu mewakili kejakartaan ini. Betawi gitu. Iya, karena toh faktanya saya juga sekolah pindah-pindah. Oh gitu. Jadi saya dengan bapak saya selama TK dan SD, tapi SMP saya pindah ke Rengat, ke Riau, ikut dengan kakek nenek saya. SMA saya merantau ke Jogja dan seterusnya sampai sekarang balik lagi. Sarjananya di Jogja. UGM Psikologi. UGM Psikologi. Nama Anda sebetulnya siapa tuh? Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri Amriel. Ya. Apa ada kaitannya dengan Palembang nggak Indragiri? Indragiri itu nama kesultanan, ya. Nama sungai, dan sekarang nama kabupaten di Provinsi Riau. Oke. Pak Haji pernah ke Riau? Pernah. Saya ingat. Beberapa kali. Iya. Belasan tahun silam. Ya. Pak Haji pasti nggak ingat lah. Kita tuh satu lift Pak Haji. Satu lift di salah satu hotel di Riau. Pekanbaru Riau. Pekanbaru, oke. Tapi Pak Haji tidak membalas. Ya karena saya juga nggak negur Pak Haji saat itu. Ya, saya terkesima serius. Okay. Saya hanya antara percaya dan tidak percaya. Gitu. Jadi begitu saya masuk lift, di dalam liftnya turun. Jadi saya dari lantai dasar, lift turun, lift terbuka, saya masuk. Ini saya seperti kenal. Gitu. Bukan mirip saya kali. Yang bikin saya ragu karena Pak Haji waktu itu nggak bawa gitar gitu. Iya serius. Maaf Pak Haji. Karena kan banyak orang Indonesia ini yang meniru-niru penampilan Pak Haji. Kan? Iya betul. Di lift nggak bawa gitar. Nggak bawa gitar. Nggak bawa kuda. Nggak muat dong. Mungkin mirip. Kalau saya itu Roma Irama pasti satu Reza gitu. Oke. Jangan didengar. Jangan didengar itu salah. Lagu apa? 1001 macam, betul. Bung Reza, ya. Oke. Anda kan pernah berkomentar. Iya Pak Haji. Dalam kasus yang sekarang ini ramai lagi. Mendidih lagi.
kasus Kopi Jessica ya, Kopi Jessica. Anda di situ secara gamblang dan bersemangat membela Jessica. Kalau nggak saya tafsir nih, membela apa bagaimana saya nggak ngerti. Tapi yang pasti Anda katakanlah meragukan keputusan hakim. Iya. Apakah benar begitu? Yang pertama mungkin perlu kita samakan persepsi. Oke. Kalau yang kedua saya sepakat bahwa bahkan bukan hanya 7 tahun lalu, sampai saat kita ngobrol ini pun Pak Haji, dengan segala hormat saya ke otoritas Mahkamah Agung, di dalam hati kecil saya masih mempertanyakan tentang tepat tidaknya putusan hakim itu. Oke. Tapi terkait dengan posisi saya selalu katakan kehadiran saya dalam suatu kasus, baik itu sebagai ahli maupun sebatas sebagai pengamat, itu tidak pernah dalam konteks saya berpihak pada satu pihak lalu menentang pihak yang lain. Oke. Tidak pernah. Karena saya bukan jaksa penuntut umum dan saya juga bukan penasihat hukum. Nah, lalu di mana posisinya? Begini, saya katakan, Allah memberikan saya ilmu. Oke. Ilmu itulah, penalaran keilmuan itulah yang memandu saya untuk sampai pada sebuah titik. Oke. Kalau kemudian di titik itu saya berseberangan dengan Pak Haji misalnya, itu bukan karena saya menentang Pak Haji, tapi karena saya mengikuti alur penalaran pemikiran saya. Nah, gitu. Demikian pula kalau misalnya saya di titik ini berada bersama dengan pihak lain, jangan diartikan bahwa saya membela atau mendukung pihak ini. Sama sekali. Oke, clear. Nah, menurut pandangan Anda, Ya. yang selama ini Anda utarakan di berbagai media, bisa diulangi di Bisikan Roma ini, apa yang dalam versi ilmu Anda ini, Jessica bersalah apa tidak? Nah, ada 2 pertanyaan yang sampai sekarang masih menggantung di hati saya. Oke. Tapi saya disclaimer dulu Pak Haji ya, Oke. supaya tidak kena fitnah. Ya. Karena sekarang hati-hati juga kita berbicara. Jadi Nanti dibilang merendahkan martabat lah, Oke. ujaran kebencian lah segala macam. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan ini loh penalaran keilmuan saya di sini. Oke. Ada 2 pertanyaan yang sampai sekarang masih jadi pikiran saya. Pertama, apakah benar mendiang Mirna meninggal akibat tindak kejahatan? Maaf, apakah benar mendiang Mirna meninggal akibat pembunuhan? Kenapa saya masih mempertanyakan itu? Karena toh ahli juga. Ada ahli juga yang mengatakan bahwa ternyata mendiang Mirna tidak diotopsi. Oke. Plus ahli yang lain mengatakan kadar sianida sekian besaran di tubuh Mirna itu, Dari lambung. ya itu bukan karena sesuatu yang dimasukkan, tapi secara alami muncul ketika manusia meninggal dunia. Oke. Dengan demikian, saya berspekulasi berarti kemungkinan bahwa mendiang Mirna akibat faktor alami sesuatu yang tidak bisa dinihilkan. Nah, berarti persoalan pertama, apakah Mirna meninggal akibat faktor alami, sakit misalnya? Kalau jawabannya iya, masuk ke persoalan yang kedua. Berarti sesungguhnya no case dong. Oke. No case, tidak ada kasus pidana. Ya. Tapi kalau kemudian diasumsikan bahwa Mirna meninggal akibat pembunuhan, maka persoalan keduanya menjadi apakah benar Jessica pelakunya? Apakah benar dia pelakunya? Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena terutama sekali ada sekian banyak Pak Haji argumentasi saya, tapi salah satu yang utama adalah dari sisi logika penggunaan racun itu sendiri. Seperti apa? Begini Pak Haji, kenapa ya kemudian ada pelaku yang memilih menggunakan instrumen kejahatannya racun? Kok tidak pakai celurit? Kok tidak pakai badik? Kok tidak pakai gitar? misalnya gitu. Bisa kan? Terang. Ya. Atau senarnya dilepas satu. Nah, bisa kan? Kenapa kok pakai racun? Karena racunlah instrumen kejahatan yang paling memungkinkan bagi si pelaku untuk membangun alibi. Saat kejadian saya berada di sana. Tidak bersama korban. Oke. Jadi saya masukkan misalnya saya masukkan racun ke minuman Pak Haji. Lalu saya pergi. Pak Haji minum, Pak Haji mengalami kondisi fatal. Kan saya bisa punya alibi. Saya nggak ada di situ kok. Tapi kan dari situ tadi itu. Itu masalah pembuktian berikutnya. Tapi saya juga bisa membangun alibi. Tidak ada saksi yang melihat saya memasukkan racun. Tidak ada rekaman CCTV. Dan seterusnya. Nah,
Cara atau strategi membangun alibi macam itu menurut saya terpenuhi ketika seorang pakai racun. Sekarang kita balik. Ada orang, Jessica namanya, yang disebut-sebut melakukan pembunuhan dengan menggunakan racun cyanida. Jadi dia masukkan racun itu. Namun alih-alih dia pergi, apa yang dia lakukan? Dia tongkrongi itu. Katanya dia garuk-garuk segala macam. Itu yang sulit diterima oleh akal saya. Dia menggunakan racun, tapi kemudian dia tongkrongi itu situasi maut yang dialami oleh teman baiknya itu. Nggak klop dengan logika penggunaan racun. Nah itu Pak Haji, ringkasnya gitu. Ringkasnya gitu. Ya, sekali lagi ada beberapa argumen itu yang salah satunya. Boleh nggak kita berbeda nih? Oh boleh Pak Haji. Kalau saya melihat begini, hakim di samping mengacu kepada pasal-pasal, mengacu kepada barang bukti, hakim punya naluri, Keyakinan. Keyakinan naluri ini yang dominan digunakan ketika memutuskan suatu perkara, gitu kan? Kira-kira begitu kan? Ya. Saya melihat begini, Bung Reza. Ini saya katakanlah berada seperti hakim, jadi hakim nih. Ya. Kalau yang saya hakim, yang saya lagi nih pertama, ada beberapa kejanggalan. Sebelumnya bahwa begini, hakim bisa memutuskan sesuatu, tolong dikoreksi, tanpa barang bukti konkret, tapi ada indikasi. Baik, circumstantial evidence. Nah, namanya itu. Ya. Tapi ada itu ya. Bukti petunjuk. Bukti petunjuk. tidak langsung. Bukti tidak langsung. Ada ya? Ada. Oke. Saya melihat hakim pakai ini. Apa namanya tadi istilah? Circumstantial. Jadi circumstance, situasi, keadaan. Circumstantial evidence atau bukti petunjuk atau bukti tidak langsung. Oke, kalau saya melihat seperti itu. Hakim pakai itu. Karena begini, pertama yang saya lihat ya. Mungkinkah kita ngajak temen nih, ngopi yuk gitu. Kejanggalan pertama yang saya lihat sebagai awam nih. Atau tadi sebagai hakim. Bukan saya melihat hakim akan begitu gitu. Mungkinkah hakim nggak ngomong gitu, tapi saya ngomong nih. Maka saya katakan tadi saya mencoba posisikan seperti hakim, sebagai hakim. Mungkinkah kalau kita mau kongko-kongko, istilahnya ngopi bareng, kita ngopi yuk. Terus datanglah satu orang atau secara rame-rame ya bersama-sama. Ketika datang satu orang dari sekian yang kita undang, mungkin nggak kita pesanin kopi lebih dulu untuk gue. Baik. Itu satu. Biasanya kan kalau udah datang udah kumpul, lo minum apa gitu kan. Ini kok dipesenin buat temen gue. Saya minta kopi ini. Udah dipesenin. Baru orang yang datang, gue dipesenin kopi. Itu kejanggalan buat saya loh. Buat saya ini nggak umum gitu loh. Tidak lazim. Biasanya kan kita ngopi di mana di sana. Oke lah, jam lu minum apa gitu kan. Ini panggil pelayan kan gitu. Minta ini. Ini dipesenin duluan. Itu satu kejanggalan. Kejanggalan kedua itu masalah CCTV lah. Dia cari-cari melihat CCTV dan akhirnya dia dapatlah satu posisi yang memang ada tembok tuh situ. Jadi CCTV hanya mengambil nggak bisa full segini aja tuh. Saya lihat di TV. Oke, itu yang banyak diperbincangkan orang. Pakai tas lah segala macam itu diperbincangkan orang. Juga sebuah kejanggalan. Kejanggalan lain yang saya lihat di TV. Begitu terjadi si Mirna kelojotan misalnya apa tuh. Berbusa dan gitu. Si Jessica sama sekali tidak panik. Di TV yang panik itu orang-orang sekitarnya yang nolong segala macam. Sementara Jessica berdiri di belakang orang-orang yang nolong. Gak ada reaksi apapun. Itu kejanggalan banget buat saya. Dan kedua itu ya. Dia tenang aja. Yang ketiga, dia ini sahabatan banget sama Mirna. Ya. Pastinya dia kenal banget sama bapaknya.
keluarganya. Ya. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi, penuntutan itu bisa terjadi, seandainya dia tidak membunuh, dia akan teriak-teriak habis sama bapaknya. Om, mau diproses, kok mau diproses, om tega amat sih om. Histeris gitu Pak Haji. Ya artinya kok Tidak terima. om tega nuntut saya sebagai pembunuh. Saya nggak membunuh, dia berusaha meyakinkan. Ini kan risikonya penjara loh. Jadi Pak Haji Dia yakin. mati-matian akan meyakinkan bapaknya untuk tidak melakukan penuntutan itu. Bukan saya om begini. Ini saya udah lepas Dan kacamata. itu tidak dilakukan sama Jessica. Tidak dilakukan. Nah, indikasi keempat. Ketika hakim menyatakan bla 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 bla, maka vonis 20 tahun tok. Dia tersenyum loh. Dia ketawa. Ngelayar, baru kata Otto, di belakang dia nangis. Tapi waktu di situ dia ketawa. Tersenyum. Ini yang membuat saya, nah hakim tidak punya bukti otentik. Ya. Tapi hakim melihat apa tadi? Gejala apa nih? Circumstantial evidence, bukti petunjuk. Bukti petunjuk. Ya. Saya rasa, ini perasaan saya, ini hakim memutuskan itu dengan bukti petunjuk tadi. Bukan bukti Keyakinan, konkret. Pak Haji, ya? Keyakinan. Kalau versi saya seperti itu. Gitu. Pak Haji mau saya merespon? Oh iya. Ya. Tapi saya minum dulu. Silakan. Silakan. Berat. Ini darah muda saya aktif Pak Haji. Yang maunya menang sendiri. Saya menunggu-nunggu sampai ada lowongan jadi musisi soneta. Saya lihat di pos kota nggak muncul-muncul iklannya. Begini Pak Haji. Ya, oke. Ini maaf nih Pak Haji, kita diskusikan Saya Pak Haji. maafkan. Ya. Gimana? Bunyinya itu Pak Haji. Jadi ketika hakim memutus, kalaulah terdakwa ini dianggap bersalah, maka kalimat hakim adalah terbukti sah dan meyakinkan. Oke. Sah dan meyakinkan. Oke. Pak Haji tadi singgung tentang hakim yakin. Pak Haji memposisikan diri sebagai hakim. Ya. Pak Haji yakin gitu kan. Tidak salah. Tetapi urut-urutannya melompat terlalu jauh. Sebelum sampai pada yakin, harus sahnya terpenuhi terlebih dahulu. Sah itu apa? Sah itu, saya menafsirkan sah ya, Oke. bahwa proses persidangan ini, proses penegakan hukum ini harus sesuai dengan kaidah hukum dan kaidah keilmuan. Dua itu harus terpenuhi sehingga sah terrealisasi. Kalau kedua hal ini, yaitu sesuai koridor hukum dan koridor keilmuan, memang sah, baru bicara tentang meyakinkan. Sah adalah objektif, yakin adalah subjektif. Loh, kok subjektif dipakai? Tidak terpungkiri karena hakim toh manusia. Oke. Jadi diberikan ruang kepada hakim untuk memainkan feeling, memainkan perasaannya. Yakin, tapi sahnya dulu. Nah sekarang kita tinjau dulu dari sisi sah. Oke. Pak Haji, untuk memastikan kematian seseorang ada metodenya, yaitu otopsi. Oke. Pada kasus ini dilakukankah otopsi? Sama sekali tidak Pak Haji. Oke. Jadi kemungkinan kematian 4 ini kalau dihitung-hitung di atas kertas sama porsinya. Baik itu meninggal karena faktor alami, meninggal karena kecelakaan, meninggal akibat bunuh diri, meninggal akibat pembunuhan, punya persentase yang kurang lebih sama. 25%, 25%, 25%, 25%. Kenapa kemudian terbagi seperti itu? Karena sekali lagi tidak ada otopsi. Karena otopsi lah satu-satunya metode yang bisa memastikan secara definitif bahwa seseorang meninggal karena 1 dari 4 kemungkinan itu tadi. Dan persoalan pidana hanya akan berjalan, akan muncul ketika seseorang meninggal akibat pembunuhan. Bukan akibat kecelakaan, bukan akibat faktor alami, bukan pula akibat bunuh diri. Nah, dengan demikian dari sisi sah ini sudah goyahnya ampun-ampun. Dari sisi sah. Sah udah goyah. Loh, kan tidak salah memakai meyakinkan. Tadi Pak Haji mengatakan begitu. Betul, tidak salah. Tapi Pak Haji, psikologi forensik itu harus saya katakan menjadi ilmu yang tanda petik tengil usil jahil.
Tengil, usil, jahil. Iya. Karena dia seringkali menabrakkan dirinya ke logika-logika hukum, ke pengetahuan-pengetahuan hukum. Misalnya begini, ketika hakim mengatakan bahwa saya yakin kok, Pak Haji juga misalnya mengatakan saya yakin ada 4 atau 5 indikator tadi. Yeah. Psikologi forensik akan mengatakan begini, sekian banyak riset sudah sampai pada sebuah simpulan bahwa manusia sangat rentan mengalami bias. Alhasil, ekstra hati-hati ketika bicara tentang keyakinan. Nah, ini sudah mulai mempersoalkan masalah keyakinan. Yang ketiga, jaksa mengajukan pasal 340. Ini pasal paling berat nih. Pasal pembunuhan berencana. Yeah. Dengan ancaman hukuman maksimal adalah hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Sekarang mari kita bernalar. Jessica ini disebut sebagai pelaku pembunuhan berencana. Tidak ada kejahatan yang lebih ekstrim daripada itu kan. Membunuh berencana pula. Dan ada sekian banyak hal yang memberatkan. Dia tidak mengakui perbuatannya. Dia berbelit-belit. Dia menutup-nutupi dan seterusnya. Tapi kenapa hukumannya cuma 20 tahun? Untuk orang sebejat itu, sekeji itu, membunuh temannya sendiri di ruang publik secara berencana, menggunakan racun nomor 2 paling dahsyat sedunia. Kenapa nggak sekalian aja hukuman mati? Bejat manusia ini. Maaf nih, nada saya jadi tinggi. Oke. Nada saya jadi tinggi nih. Ya serius, jangan tertawa. Kalau di sidang, ini bisa dianggap contempt of court. Penghinaan terhadap lembaga peradilan. Kita bicara serius, sana tertawa. Jangan ketawa loh. Senyum aja senyum. Ya. Masuk kan pada titik ini, Pak Haji harus mengeluarkan satu kata itu. Yaitu terlalu. Ya kan, terlalu. Kembali ke pokok persoalan. Jessica ini bejatnya ampun-ampun. Titisan iblis ya ini nih. Siluman setannya ini. Ini kita pakai bahasa yang dramatis. Tapi untuk manusia sekejam itu, kehukuman cuma 20 tahun. Saya kembalikan ke majelis hakim. Seyakin apa sesungguhnya bapak-bapak bahwa orang ini adalah pembunuhnya? Seyakin apa bapak-bapak bahwa orang ini membunuh secara berencana? Kalau yakin, hajar hukuman mati. Atau hukuman seumur hidup. Jangan 20 tahun. Secara tidak langsung Pak Haji. Seolah-olah. Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap majelis hakim. Seolah-olah majelis hakim ini menunjukkan kegampangan mereka sendiri. Kenapa? Karena boleh jadi mereka melompat. Sah terkesampingkan. Lompat langsung bicara tentang keyakinan. Pun ketika mereka menjejakkan kaki di atas keyakinan. Nah, gitu Pak Haji. Oke. Karena 5 argumentasi yang Pak Haji katakan tadi. Masih ada. Oh, masih ada ya? Masih ada. Begini, Pak Haji harus bisa meyakinkan dunia bahwa 5 atau lebih bukti itu adalah penanda mutlak, definitif, tak terbantahkan. Itulah kelakuan orang yang melakukan pembunuhan berencana. Sekarang saya balik ke Pak Haji. Oke. Meletakkan tas di atas meja. Apakah mutlak tak terbantahkan itu ciri orang melakukan pembunuhan berencana? Tidak mutlak. Tidak. Yang kedua, Pak Haji mengatakan bahwa dia tersenyum. Apakah tersenyum merupakan penanda yang mutlak tak terbantahkan bahwa orang itu melakukan pembunuhan berencana? Mutlak tak terbantahkan. Kalau pakai mutlak-mutlakan dalam hal ini sulit. Nah, kalau pakai istilah mutlak. ya, karena harus Pak Haji. Enggak, begini. Indikator sesuatu peristiwa itu tidak bisa kita katakan pakai kata mutlak. Kalau mutlak ini nggak bisa goyang kan? Ya. Mutlak harus. Saya kurang setuju kalau Pakai kata mutlak. Kata mutlak. Oke, selanjutnya saya ingin jelaskan mengenai indikasi yang lain. Baik. Itu kan mereka panggil orang dari Australia, dokter sama polisi kan. Keterangan polisi bahwa Jessica pernah mau mengancam membunuh
siapa wakil, ya, nggak tahu apa, wakil guru kelas apa segala macam, karena dia kecewa, diancam mau membunuh. Itu poin satu. Yang kedua, dia pernah menabrak rumah jompo, sampai hancur gitu kan. Ini indikasi bahwa dia bisa membunuh. Karena dia pernah mengancam orang untuk dibunuh. Ketika dia menabrakkan rumah ke panti jompo, ini juga suatu indikasi. Dia ini hakim loh, gue seakan-akan sebagai hakim. Ini bahwa dia punya psikopat gitu. Berdarah dingin. Kondisi kejiwaan yang berbeda. Kondisi kejiwaan berbeda. Itu satu. Kemudian kalau Anda katakan tadi di perut ada, kalau Otto Hasibuan bilang kan ada 0, sekian miligram. Itu tidak membunuh. Yang bisa membunuh sekian gram. Dokter Jaya juga mengatakan itu. Ya, yang bisa membunuh sekian gram. Tapi faktor sebetulnya bukan bisa atau tidak bisa membunuh. Faktor utamanya adalah ada barang itu. Nah kalau Anda katakan tadi orang mati pasti ada cyanida. Secara alami akan muncul cyanida. Ini menurut saya ya, sesuatu yang kurang pas lah. Karena waktu itu kan baru 3 hari. Ya. Nah yang pasti dalam hal itu menurut keyakinan hakim ini barang itu ada. Bahwa dia cuma 0, sekian yang mesti ada. Kenapa mesti mematikan harus sekian gram? Barangkali bisa berproses setelah 3 hari. Sehingga tersisalah 0, sekian gitu kan. Ini keyakinan hakim. Dari hal-hal itu juga ada bukti bahwa itu ada cyanida di sana. Ini kan kopi itu gak dibuang. Kopi itu disimpan, diamankan oleh yang tukang bikin kopi apa namanya? Barista. Diamankan sama dia kan sama barista sampai warna gini gitu. Nah, kepolisian memerintahkan Jessica berdasarkan data-data itu tuh, otentiknya itu kopi itu ada cyanidanya. Nah, jadi keyakinan hakim kenapa Anda bilang tanpa sah. Hakim ini pintar sebetulnya. Pasti. Karena kalau digunakan sah maka ada data otentik, ada BB yang otentik gitu ya, data otentik. Dipakailah sahnya. Karena hanya petunjuk yang ada. Sahnya nggak dipakai sama beliau. Karena hanya petunjuk, indikator saja. Maka dikatakan yakin dengan dasar keyakinannya. Oleh karena itu dia tidak dihukum maksimal mati atau seumur hidup. Karena dia tidak punya data otentik tadi. BB-nya tuh peristiwa itu konkretnya dia nggak lihat. Dia nggak lihat lagi membunuh, dia nggak lihat masukin ini. Itu nggak kelihatan. Yang dia tangkap adalah indikasi-indikasi itu. Makanya dijatuhkanlah hukuman 20 tahun. 20 tahun. Bukan mati atau seumur hidup. Ketika dia lihat semuanya, misalnya kelihatan dianya pasti mati. Yang Anda bilang tadi, ini orang bejat. Bejatnya di mana? Kelihatan kok dimasukin itunya. Menurut saya begitu, Bung Reza. Ini saya bukan psikologi forensik, dan psikologi musik. Psikologi musik itu. Ya kan 1001 macam cara orang cari makan gitu. Saya forensik, kalau Pak Haji musik. Bukan forensik, musik. Psikologi musik. Ngomong-ngomong, kenapa di lagu itu perbandingannya kok pengamen dan presiden, Pak Haji? Kok jadi Ya udah, kembali ke pokok persoalan ini. Karena saya belum mau tanya ke Pak Haji, apa persamaan dan perbedaan antara pengamen dan presiden? Tapi nanti aja, Pak Haji lanjut. Ya itu yang saya katakan kalau Jessica itu. Bahwa hakim menilai secara subjektif, bukan objektif. Berdasarkan indikator. Baik. Kayak gitu sih menurut saya. Saya pada akhirnya begini Pak Haji. Saya tentu sebagai warga negara tidak punya pilihan kecuali menghormati putusan
sebagai sebuah produk yudisial. Terlepas suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, tapi status saya sebagai warga negara berkonsekuensi pada keharusan bagi saya untuk menghormati. Sesuai dengan disiplin ilmu Anda. Kan? Betul. Tapi sebagai manusia yang punya akal pikiran, memang tidak bisa saya pungkiri bahwa ada sekian banyak pertanyaan yang menurut saya terus terang sampai saat ini juga tidak terjawab secara tuntas, tidak terjawab secara memuaskan. Walaupun sekali lagi saya harus tandaskan berulang kali agar ini tidak kemudian terkesan provokatif kepada publik, bahwa sebagai warga negara kita tetap punya kewajiban untuk menghormati putusan hakim sebagai sebuah produk yudisial, terlepas suka atau tidak suka. Akhirnya posisi saya seperti itu. Jadi saya tidak akan melakukan kecaman-kecaman gitu. Walaupun secara manusiawi pertanyaan itu tetap berseliweran, itu tetap ada. Gitu. Jadi kembali kepada presiden dan pengamen. Iya, kenapa kok perbandingan pengamen dan presiden? Kan agak jauh tuh Pak. Iya, jauh banget bahkan presiden pengamen. Yang saya ingin maksudkan di sini bahwa semua pekerjaan itu mulia. Semua pekerjaan mulia di sisi Allah. Ya. Entah pengamen, entah apapun sejauh itu halal, itu mulia. Yang kedua, kenapa saya itu bidang dari jadi pengamen sampai jadi presiden. Serius macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Kenapa saya setelah pengamen dan presiden, kemudian saya buat untuk mencari makan banyak cara, dari jual koran sampai menjual kehormatan. Nah kalau tadi saya ingin menggambarkan kesetaraan dalam konteks semua pekerjaan mulia. Nah, tapi ketika saya katakan cari makan dengan jual koran, dengan jual kehormatan, nah ini beda nih. Jual koran walaupun kamu dapat 1.000 satu hari, jual kehormatan kamu dapat 1 juta satu hari, ini lebih mulia gitu kan. Nah, makanya nanti di ujung dia goalnya daripada lirik ini kan, banyak orang berkata bahwa cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Jangan didengar. Jangan didengar, itu gak benar. Gitu kan saya bilang. Itu bisikan setan tuh kayak gitu. Kesimpulan dari tujuan lirik ini bahwa pertama, syukurilah apapun profesimu sejauh yang halal. Syukurilah, itu anugerah. Yang kedua, bahwa mencari yang halal itu susah. Yang haram aja susah, itu bullshit banget ya. Karena mohon maaf nih saya baca ayat dikit nih. Silakan Pak Haji. Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an 'ainihim wa an syama'ihim. Allah, setan itu akan mengganggu kamu dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Apa dari depan? Dari depan itu kamu akan diganggu dengan meragukan akhirat. Akhirat itu gak bener lah, Tuhan gak ada lah, apa itu segala itu. Dari belakang, hubud dunia. Diganggu dari belakang, itu materialis. Hubud dunia, terlalu cinta pada dunia, mendewakan dunia. Apa-apa dunia, pokoknya materialistik. Dari kanan, dia akan melakukan kezoliman. Ya, jadi, menzolimi orang lain. Sehingga orang menjadi menderita, menjadi susah karena kezolimannya. Dari kiri, dia akan menzolimi dirinya sendiri. Minum-minuman keras, bermabuk-mabukan, tanpa merugikan orang lain. Maksiat. Nah, tujuannya 1.001 macam itu. Jadi berdakwah lewat musik. Luar biasa Pak Haji. Luar biasa. Masya Allah. Waktu saya mendengar atau membaca lirik itu, saya sempat ajak istri saya juga berbincang, kenapa ya kok perbandingannya pengamen dan presiden gitu. Ya karena saya waktu itu belum ketemu Pak Haji kan saya mencoba cari-cari. Inna akramakum indallah atqakum. Ketinggian derajatmu di sisiku takwamu. Presiden dan pengamen bisa lebih mulia pengamen di sisi Allah ketimbang presiden. Ketika dia lebih takwa daripada presiden. Itu. Sebelum saya ketemu Pak Haji, saya mencoba cari-cari jawaban sendiri kan Pak Haji. Itu saya simak, itu saya simak Pak Haji. Salah satu alasan kenapa saya antusias ke sini adalah karena saya ingin mendengarkan tausiah-tausiah semacam itu. Yes. Betul Pak Haji. 1.001 macam. Iya.
Nah di rumah saya membayangkan apa persamaan antara pengamen dengan presiden dan apa pula perbedaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan manusia di sisi Allah, ketakwaannya, bukan jabatannya, bukan hartanya, Ketakwaannya. takwanya. Itu saya katakan semua pekerjaan itu mulia. Ya. Sejauh halal. Dalam versi saya, pengamen dengan presiden itu persamaannya adalah sama-sama kerja keras. Sama-sama kerja Ya, keras. anggaplah kerja keras dari pagi sampai sore, sampai malam, mungkin sampai pagi juga. Tapi perbedaannya ada. Pengamen, dia kerja keras seharian, dapatnya dikit, duitnya dikit, tapi tunai. Sementara presiden, kerjanya lama, dapat banyak, tapi utang. Enggak, itu hanya bercanda. Saya bicara umum, tidak spesifik ke Presiden pokoknya kan. umum. Bukan siapa gitu. kan. Enggak, Iya. presiden sebagai pekerja. Pengamen juga umum ini. Iya. Tapi Pak Haji kan pengamen ya, kerjanya lama atau mungkin sebentar, duitnya banyak, tunai. Saya bilang. Royalti utang juga tuh. Oke, karena saya ini di sini hostnya, saya harus banyak bertanya. Baik Pak Haji. Tapi itu bincang-bincang asik, bisikan Saya orang. nonton rutin Pak Haji. Oke. Episode Ahmad Albar. Oke. Episode Mandra. Wah paling suka memang saya kalau Pak Haji bincang-bincang dengan komedian Betawi. Ada Opi Kumis. Ada siapa yang paling pinter nyamber omongan orang? Komeng. Komeng itu lucu. Iya, bukan. Saya tidak Bang Haji. diragukan lagi. Cerita sama saya, Bang Haji, ada teman saya Bang Haji, mau masuk Islam dia. Alhamdulillah dong Meng. Terus lo bilang apa Meng? Saya bilang gak bisa, Islam udah penuh. Komeng itu. Iya, cerdas sekali ya. Cerdas sekali loh. Tak tahu kalau udah mati deh gue masukin. Sekarang Komeng mau masuk DPD RI loh. DPD. Jadi wakil kita tuh Pak Haji. Yakin gak Pak Haji? Enggak, seniman itu ada kelebihan dari yang bukan seniman. Yaitu? Sense of apa ya? Dia lebih sensitif dalam hal sosial. Seniman itu. Iya. Dalam Ya contoh Pak Haji sendiri kan. Lirik-lirik lagunya kan jelas-jelas mewakili suasana batin masyarakat. mungkin ya artinya seniman itu seperti itu. Dia lebih sensitif terhadap kondisi-kondisi sosial itu. Oke. Semua tanya Anda nih. Sebagai seorang psikologi forensik, apa saja yang pernah Anda lakukan dan itu katakanlah Anda menangkan. Anda Kalau di bidang psikologi forensik saya memang membantu sekian banyak lembaga penegakan hukum Pak Haji. lembaga penegakan Ya, hukum. karena psikologi forensik itu sendiri bisa diterjemahkan secara bebas sebagai terapan psikologi untuk hukum. Oke. Jadi psikologi dalam posisi menghamba, mengabdi, melayani, membantu, mendukung hukum. Oh jadi bukan saya win and lose gitu bukan ya? Pada akhirnya sebetulnya psikologi tidak bicara win or lose. Tapi tidak terpungkiri kalau bicara hukum pidana kan bicara win or lose. Jadi pada akhirnya juga psikologi forensik bisa saja kemudian Anda supporter gitu ya? iya membantu otoritas penegakan Oke, hukum dalam oke. menangani perkara hukum lah gitu. Memberi fun gitu ya? Memberi advice, juga kadang melakukan Advice, pemeriksaan, macam itulah Pak Haji. Oke. Ada beberapa kasus spektakuler menurut saya fantastis menarik perhatian publik seperti kasusnya di samping kasus Jessica, tapi dalam kasus Jessica saya memang tidak masuk ke dalam ruang sidang, tidak sebagai ahli di persidangan. Berbeda dengan kasus misalnya kasus Cebongan, Pak Haji masih ingat tidak kasus Cebongan? Harus apa? Kasus Cebongan sejumlah tentara yang kemudian melakukan penembakan terhadap preman di LP Cebongan Jogja. Itu saya masuk sebagai ahli. Kemudian juga pada kasus meninggalnya mendiang Brigadir Yosua,
Verdi Sambo. Oke. Itu juga saya masuk sebagai ahli di persidangan. Semacam itu. Kalau kasus Sambo Anda ikut juga ya? Iya. Ada satu kasus juga yang sebetulnya saya seharusnya hadir. Tapi Allah takdirkan saya tidak hadir. Kasus apa? Kasus kilometer 50. Oh gitu, Anda nggak hadir? Allah takdirkan tidak hadir. Kenapa saya katakan begitu? 2 kali surat panggilan itu tidak sampai di kantor. Oke. Bukan kehendak saya loh. Jadi waktu saya dikirimi surat pertama, saya ditelepon, kok belum datang? Saya katakan ya surat permintaannya harus dikirim ke Poltekkip Kementerian Hukum dan HAM. Karena kan saya harus membawa surat tugas dari sana. Oh, Anda bekerja di Kumham? Kalau mengajar saya hanya di Kumham dan Mahkamah Agung. Kalau mengajar. Tapi sekali lagi pekerjaan utama saya bukan mengajar Pak Haji. Oke. Lalu mereka katakan oke deh. Kalau gitu kita tunda minggu depan ya hadir di persidangan. Kami akan kirim surat lagi. Pada hari H pekan berikutnya. Lagi-lagi saya ditelepon. Di mana? Ya di rumah saya bilang. Kenapa tidak datang? Saya tidak terima suratnya. Itu yang Anda katakan Allah tidak mengizinkan. Karena dari pihak Polda Metro Jaya mengatakan sudah berkirim surat 2 kali. Dan kata mereka sudah sampai di kantor. Tapi nggak ada. Tapi dari Poltekkip Kumham mengatakan mereka tidak terima surat itu. Ya itu Pak. Itu juga kasus yang menurut saya sangat besar, sangat menarik perhatian publik. Dan bagi saya pribadi mendatangkan pengalaman-pengalaman yang istimewa lah pada kasus itu. Nah, secara umum sekarang. Ya. Bagaimana menurut pandangan Anda? Penegakan hukum di Indonesia sudah oke, apa sedang apa belum? Begini, saya mencoba berbahasa diplomatis Pak Haji. Bahwa agar situasi itu menjadi lebih tertib, keadilan tercipta, penegakan hukum efektif, maka harus memenuhi 2 syarat. Apa itu? Bahwa proses hukum, penegakan hukum harus cepat dan konsisten. Transparan? Tempo-tempo transparansi bisa berefek kontraproduktif. Tapi harus dipastikan cepat dan konsisten. Di Indonesia ini dua-duanya morat-marit. Oh ya? Ya. Proses hukum itu panjang, tidak cepat, dan lebih-lebih lagi, ini yang sering dipersoalkan masyarakat. Sering tebang pilih Pak Haji. Oh gitu. Diskriminatif. Berarti tidak konsisten. Nah, hitung-hitungan di atas kertas, kalau kecepatan dan konsistensi tidak terpenuhi, maka jangan harap bahwa kemudian hukum akan menjadi panglima. Gitu, itu bahasa diplomatis saya. Ya. Jadi masih belum firm ya, belum oke pada waktu. Jadi relevan yang Pak Haji nyanyikan sekian puluh tahun silam seperti judi, masih. Oke. Yang haram-haram masih. Anda tahu kenapa sebabnya? Tidak tahu Pak Haji. Sebabnya kita tidak mengimplementasikan, mengamalkan dasar negara yang ditancapkan oleh the founding fathers kita. Sebabnya adalah Pancasila ini just lip service, just slogan. Aku Pancasila, kita Pancasila. Gincu. Di radio-radio selalu Pancasila, ketuhanan, bla bla bla. Tapi saya melihat di dalam praktek kehidupan berbangsa, bernegara, ini belum terimplementasikan. Padahal kalau Pancasila ini dilaksanakan secara konsisten, secara bertanggung jawab, secara tulus dan Murni dan konsekuen. Katanya begitu. Masya Allah, Indonesia betul-betul badatun thayyibatun warabun ghafur. Negara paling hebat di dunia, saya yakin. Kenapa coba? Ketuhanan yang Maha Esa, keadilan, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebiasaan dalam masyarakat, perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pilar-pilar ini nggak dimiliki oleh bangsa manapun. Ternyata 4 ini akan terwujud kalau yang satu ini dilaksanakan core-nya itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan. Maka the founding father menempatkan itu. Kalau ketuhanan yang Maha Esa dilaksanakan, artinya apa? Orang Islam laksanakan perintah agamanya. Orang Kristen laksanakan. Orang Hindu laksanakan. Ya. Ini namanya kemanusiaan yang adil dan beradab akan terwujud.
Kalau nggak adil dia takut sama Tuhannya. Karena dia yakini ada hukum Allah, ada hukum Tuhan. Iya, Pak. Persatuan kan, persatuan pun akan terwujud. Apalagi di Islam. Ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Manusia aku jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan, dari sana aku jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Multi ras, multi religion, semua. Lita'arafu, saling mengenal, saling menghormati lah, itu kalau saja ini dilaksanakan core-nya. Padahal Pak Haji sudah mengatakan itu sejak sekian tahun silam. Iya. 150 Keadilan juta jiwa itu. Kan ada Pak Haji sebut semua suku itu. Betul. Keadilan sosial akan terwujud. Itu sampai sekarang kenapa ya? Oke lah kalau kita excuse Indonesia kan baru 78 tahun. Banyak negara yang 150 tahun pun belum berkeadilan kayak gitu. Tapi kita nggak boleh ambil kesana ya. Bahwa kita, Masya Allah, yes, kita berdoa semoga pemimpin-pemimpin Indonesia ini kuncinya itu melaksanakan secara konsisten Pancasila, laksanakan. Perintahkan semua jajaran melaksanakan Pancasila. Kelihatan kok Pancasila dan nggak Pancasila kelihatan. Iya. Kalau orang ngaku Kristen nggak pernah ke gereja, nggak Pancasilais loh. Orang Hindu nggak pernah ke wihara, lo bukan Pancasilais loh. Orang Islam nggak pernah sholat, lo bukan Pancasilais. Tapi kalau ini dilaksanakan, kelar tuh semuanya. Padahal Indonesia sudah ada BPIP loh Pak Haji. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Iya, so. Menurut Pak Haji? Ya ternyata itu BPIP hanya sebuah badan yang tidak punya konsep untuk bagaimana juklaknya itu kepada masyarakat. Bagaimana kamu, hey warga RT sekian, warga RW sekian melaksanakan Pancasila, how? Ini loh laksanakan. Enggak ada juklaknya, enggak ada petunjuknya. Pancasila harus dihafalkan aja, jadi hafalan di radio saya suka dengar. Iya. Pancasila 1, ini 2, ini 3. Jadi hafalan. Mestinya itu tadi konsepnya. Islam melaksanakan perintah Islam itu apa? Paling yang wajib-wajib deh, sholat, puasa. Itu jadi indikator kamu Pancasilais atau bukan. Minimal rukun Islam terlaksana lah. Nah, begitu ya yang Kristen. Yang pokoknya apa mereka harus kerjakan. Itu jadi indikator bahwa kamu Pancasilais atau tidak. Kalau agama-agama ini sudah dilaksanakan oleh para penganutnya, Indonesia paling keren loh. Paling keren. Saya gak nyangka nih kesini akhirnya Pak Haji bicara soal Pancasila Pak Haji. Kenapa? Gak nyangka serius. Saya gak nyangka Anda bicara 1001 macam. Iya betul juga ya. Yang saya bayangkan adalah kesini pasti menyimak tausiah dari sudut pandang keislaman. Dan itu yang memang saya nantikan. Nah gitu. Ya. Kalau bicara tentang petuah-petuah, nilai-nilai kebaikan dalam Islam itu menurut saya sudah dengar sejak SD lah. Sejak TK malah. Tetapi menjadi sebuah keinsafan itu memang harus menunggu sampai usia. Gitu Pak. Itu menurut saya. Bisa dengar cerita berbuat kebaikan ini, berbuat kebaikan itu udah lama lah saya dengar. Jadi klise tanda petik. Tapi sekali lagi merasuk di hati menjadi keinsafan itu baru sekarang. Dan saya yakini akhirnya bahwa Allah itu memantau saya. Memantau saya. Contoh tadi waktu saya mau kesini nih Pak Haji. Sini saya mencoba Pak Haji. Saya mencoba untuk sholat tepat waktu. Salah satu sosok yang memotivasi saya untuk sholat tepat waktu itu adalah namanya Baharudin Jafar. Purnawirawan polisi. Lalu saya cobalah untuk sholat tepat waktu. Sampai kemudian saya gumun sendiri. Membatin sendiri. Dalam setiap kali saya melakukan perjalanan. Apapun itu Pak Haji. Pasti Allah atur sedemikian rupa. Supaya saya bisa sholat tepat waktu. Contoh kesini tadi nih. Sampai di stasiun Depok Lama.
Depok Lama ya? Iya Depok Lama. Saya kan kemana-mana naik kendaraan umum Pak Haji. Makanya ada yang bilang saya duafa. Serius. Mau ngokosin saya pulang segala macam. Saya sampai di stasiun Depok Lama. Dijemput oleh Gojek. Apa kata si supir Gojek? Mau kemana Pak? Saya bilang saya mau ke rumah Pak Haji. Oh Soneta ya. Kebetulan rumah saya dekat situ katanya. Gini aja Pak, ini tawaran dari ini Pak Haji. Nanti maghrib sholat aja di musola dekat rumah saya. Tuh. Ya, saya berduga bahwa saya ketemu seorang supir ojek online yang sebegitu pedulinya gitu. Menawarkan, seumur-umur baru kali itu saya ditawari untuk sholat di musola dekat rumah supir Gojek. Dan dia tahu Pak Haji kerjanya apa? Dari pagi sampai sore dia bawa motor Gojek. Tapi dia pastikan sebelum maghrib dia sudah sampai di rumah. Untuk apa? Karena dia mengajar ngaji anak-anak di kampung itu. Masya Allah. Maka tadi saya masuk di gang. Saya yakin di gang itu, di mata anak-anak, supir Gojek itu lebih populer daripada Pak Haji. Gang mana? Depan situ. Saya masuk, anak-anak semua tahu. Pantes kemarin saya lihat sono gak ada yang negor saya. Nggak kenal. Iya. Berarti udah saatnya istirahat Pak Haji. Saatnya istirahat. Sama mungkin persoalannya Pak Haji gak pernah bawa gitar lagi. Semua di sana tahu semua. Menandakan bahwa anak-anak itu betul-betul terkesan oleh guru ngaji ini. Sampai kan akhirnya supir Gojek itu mengantarkan saya ke depan. Jalan kaki. Oke. Anak kecil dari dalam gang tuh ngikut. Om ikut ya om, bilang ke supir Gojek ini. Yang notabene guru ngaji mereka. Cuma untuk ikut ke depan, terus balik lagi ke sana. Nah, itu contoh Pak Haji. Tadi saya ingin mengatakan, Allah itu memantau saya nih. Gini, Ya. pastikan itu karena ada Allah berfirman. Laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kamilah yang menciptakan manusia. Dan kami tahu apa yang dibisikkan hatinya. Jadi Allah tahu bisikan hati kita. Kenapa? Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena aku lebih dekat kepada manusia itu Berurat leher. daripada dia dengan urat lehernya. Where's God? Gitu kan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau orang bertanya kepadamu ya Muhammad di mana Tuhan? Katakan aku dekat. Dekat apa? Itu tadi. Lebih dekat dari urat leher. Iya. Dimanapun kita berada, di situ Allah mengetahui apapun bisikan hati kita tahu. Pak Haji tahu apa yang paling saya takuti? Apa itu? Merasa asing dari Allah. Itu yang paling saya takuti. Merasa asing dari Merasa Allah. asing dari Allah. Ini ada sufi nih. Sufi. Serius Pak. Makanya dari hari ke hari saya tuh mengatakan begini. Ini bahkan saya belum pernah ngomong ke keluarga saya ini. Saya katakan hakikat perjalanan hidup dari hari ke hari itu adalah momen demi momen ketika saya mencoba meyakinkan diri saya bahwa saya bisa mengenal dia. Mengenal dia. Itu Pak Haji. Dan saya memaknai bagaimana Allah mengatur saya bisa sholat tepat waktu. Itu sebagai cara Allah. Oke deh, lu mau kenal kan? Yuk kita kenalan yuk. Tepat waktu. Itu. Saya menafsirkannya begitu Pak Haji. Keren banget. Sekarang Anda sudah kenal Allah. Oh tadi saya katakan Pak Haji. Perjalanan hidup berarti sampai mati. Adalah momen demi momen ketika saya mencoba meyakinkan saya bahwa saya bisa kenal dia. Ini perjalanan yang baru berhenti. Proses mengenal yang baru berhenti ketika saya mati. Ini serem nih omongannya nih. Apa? Omongannya jadi serem. Oh ya. Dalam banget nih. Jadi astagfirullahaladzim. Saya juga tadi kagum sama beliau. Dia datang. Pak Haji. Nanti saya izin sholat isya dulu ya gitu kan. Kalau begitu tag isya dia izin sholat. Saya bilang sholat yang bisa ditakhirkan itu sholat isya. Ya, boleh ditakhirkan itu. Tapi enggak, saya mau cepat waktu. Dikerjain sama dia.
Sholat isya tadi langsung isya dulu. Iya soalnya Pak Haji kalau saya telat aja dikit sholat. Kendor tuh. Jadi kendor ya. Kendor. Alhamdulillah. Kalau gini kan menggebu-gebu gitu. Sholat. Betul Pak Haji. Bersyukurlah Anda. Jadi nikmat Allah itu wa an ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmat Allah, enggak bisa kamu hitung. Enggak bisa dihitung. Nikmat indera aja, nikmat sehat, nikmat belum di luar badan kita nih yang kita miliki. Yang di sini aja nih enggak kehitung. Tapi nikmat yang terbesar adalah iman. Iya Pak Haji. Nikmat yang terbesar iman, takwa, sehat. Sehat itu kata ada satu ungkapan, as-sihhatu aghallu minad dunya wa ma fiha. Sehat itu lebih mahal dari dunia dan isinya. Iman itu mengalahkan segalanya. Nah, Anda kan penggemar soneta. Tahu lagu Harga Diri gak? Saya pernah dengar Pak Haji. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Lebih baik jalan kaki tapi punya harga diri daripada bersedan tanpa keimanan. Jadi ya Masya Allah, orang bahagia bukan karena jabatan dan hartanya, tapi karena keimanannya. Orang kalau tidak ada iman, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun jabatannya, pasti, sekali lagi pasti, dia tidak akan bisa mengenal what is happiness. Gak bisa. Percaya gak? Percaya Pak Haji. Kenapa? Karena kebahagiaan itu hanya bisa dicapai oleh orang yang bisa mensyukuri apa yang diberikan Allah. Yang bisa mensyukuri apa pemberian Allah. Itulah orang bahagia. Jadi berapa banyak orang miskin lebih bahagia dari orang kaya. Karena dia bisa mensyukuri apa yang ada. Qanaah namanya. Berapa banyak orang yang tidak pernah happy, tidak pernah cukup dengan hartanya. Kan gak happy itu. Iya. Karena dia tidak pandai mensyukuri apa yang Allah berikan itu. Wah, saya bersyukur sekali nih ketemu Pak Haji, Pak. Iya. Serius, Pak. Ini lebih dari ekspektasi saya kesini, serius. Nah, gitu. Ini bukan podcast sembarang podcast ini. Oke, saya rasa Bung Reza, Masya Allah, Bung Reza Indragiri. Kita sudah banyak berbincang, sudah hampir 2 jam. Dan saya yakin Forsa, pemirsa, banyak terinspirasi dari obrolan kita ini. Baik, last statement untuk pemirsa dan Forsa. Saya sudah menepati janji saya. Bahwa tadi ke supir Gojek, lagi-lagi saya bicara supir Gojek nih. Ke supir Gojek saya janji akan menyampaikan kisah tentang pertemuan saya dengan dia di sini. Oke. Mudah-mudahan supir Gojek itu ingat janji saya, lalu menyimak episode ini kalau dipandang layak publish gitu. Dan mudah-mudahan itu menyemangati kita semua bahwa sekali lagi perjalanan hidup tak lebih tak kurang adalah momen demi momen ketika kita mencoba meyakinkan diri kita bahwa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian pemirsa, Forsa atas perhatiannya. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.